Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dijelaskan jawaban tugas tentang gerak melingkar yang telah diberikan sebelumnya. Nah, soal nomor 1, sebuah piringan hitam diameter 25 cm berputar dengan frekuensi putar 30 rpm. Hitung yang pertama kecepatan linier pada tepi piringan hitam. Kemudian yang kedua B, kecepatan sudut pada piringan hitam, dan C, yang ketiga percepatan sentripetal yang dialami. Nah, dari soal ini itu bisa diringkas penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi frekuensi diketahui sebesar 30 rpm, itu kita ubah dulu. RPM adalah revolution per menit atau putaran per menit, dijadikan putaran per detik, ketemunya setengah hertz. Frekuensi sama dengan seperti atau V per 2πr ya. Lihat kumpulan rumus gerak melingkar atau sama dengan omega per 2π. Jadi kalau kita hitung berapa kecepatan liniernya, maka kita gunakan relasi yang ini. V sama dengan 2πrf 2π, R-nya diketahui ya, karena diameternya 25 cm, berarti R-nya sama dengan 12,5 kali frekuensinya setengah hertz, sudah dikonversi dari RPM tadi. Jadi ketemunya sama dengan 12,5 pi cm per second. Berapa kecepatan sudutnya? Kecepatan sudut V sama dengan omega kali R, maka omega sama dengan V per R. V-nya sudah dihitung 12,5 pi dibagi dengan R. R-nya sama dengan 12,5 ya, setengah dari diameter. Diketemunya pi radian per detik. Berapa percepatan sentripetal? Sentripetal persamaannya AR atau A radial atau sentripetal atau normal sama ya. Itu sama dengan V kuadrat per R. V-nya 12,5 pi, sudah dihitung ketemu kuadrat dibagi dengan R-nya 12,5. Sama dengan 12,5 pi kuadrat, centimeter per second kuadrat. Nah, pi ini jawaban A, B, C masih dalam bentuk pi boleh, atau Anda mau desimalkan silahkan. Nah, itu soal nomor 1. Soal nomor 2, sebuah roda diameter 60 cm berputar dengan kecepatan sudut 50 radian per detik, kemudian roda direm selama 10 detik, dan kecepatan sudut roda menjadi 30 radian per detik. Hitung percepatan sudut roda, kemudian sudut yang ditempuh oleh roda, kemudian yang ketiga C, hitung jarak linier yang ditempuh oleh roda, dan D, yang keempat, jika pengereman dilanjutkan dengan pelambatan yang sama, berapa lama lagi roda akan berhenti. Jadi soal ini termasuk jenis gerak melingkar berubah beraturan, maka berlaku persamaan percepatan sudut dari omega sama dengan omega 0 plus alfa T, maka alfanya sama dengan omega min omega 0 dibagi T. Jadi 30 dikurangi 50 per 10 ya, sama dengan minus 2 radian per detik kuadrat. Ini minus artinya perlambatan. Karena dari 50 menjadi 30. Berapa sudut yang telah ditempuh? Persamaan theta sama dengan omega 0 T min setengah alfa T kuadrat ya. Ini sama dengan 50 omega 0-nya kali T 10 maaf. Dikurangi setengah kali alfanya sudah dihitung 2 kali T 10 kuadrat. Jadi ketemunya 400 radian. Nah, ini adalah sudut yang ditempuh oleh roda dari saat diperlambat sampai berhenti. Nah, kemudian jarak linearnya berapa? Nah, kita perlu memahami 1 kali berputar itu sama dengan keliling lingkaran, itu sama dengan 2πr. Jadi besar sudut setelah 1 kali berputar, sekali keliling itu sama dengan 2π radian, dalam radian ya. Nah, jadi jumlah putaran itu sama dengan 400 radian dari sini dibagi dengan 2π, karena 2π itu sekali muter. Nah, jadi ketemunya jumlah putaran N sama dengan theta dibagi 2π. Nah, sehingga jarak liniernya sekali berputar kan sama dengan 2πr nih. Nah, sehingga S sama dengan N kali S1 sekali putar, 400 dibagi 2π itu sama dengan N-nya ini, dikalikan S1 sama dengan 2πr. Jadi 2π-nya bisa habis dari sini menjadi 400 kali R.
atau 400 kali jari-jari diketahui 30 cm dalam soal ya karena diameternya 60 cm. Nah, jadi ketemunya 12.000 cm atau 120 meter. Itu adalah jarak linier yang ditempuh oleh roda yang berputar. Nah, jika pengereman dilanjutkan lagi berarti kecepatan sudut akhirnya menjadi 0. Sama dengan omega 0 minus alfa kali T, omega akhirnya 0 sama dengan omega 0-nya 50 dikurangi 2 kali T, T-nya ketemu 25 detik. Nah, jadi waktu selanjutnya sampai berhenti itu sama dengan 25 detik dikurangi 10 detik. Ini perlambatan pertama, jadi sama dengan 15 detik lagi roda akan berhenti. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Silinder roda A dan B bersinggungan, gambarnya seperti ini. Kalau bersinggungan berarti kecepatan linearnya yang sama ya. Nah, kemudian berputar bersama, jari-jari silinder A dan B masing-masing 90 dan 60 cm. Kemudian jika silinder roda A berputar dengan frekuensi putar 180 rpm, revolution per menit, hitung kecepatan sudut roda silinder B, dan yang kedua adalah frekuensi putar untuk roda silinder B. Nah, jadi penyelesaiannya diketahui frekuensinya 180 rpm ya. Dari sini kita konversi menjadi hertz dibagi 60, ketemunya 3 hertz. Kemudian kecepatan linear persamaannya dengan frekuensi 2πRF. 2πR, R-nya diketahui 90 kali F frekuensinya sama dengan 3 hertz dari sini, maka ketemu 540 pi cm per second. Nah, ingat kalau susunan roda yang bersinggungan seperti ini, maka kecepatan linearnya yang sama, maka VB dengan VA ini sama dengan 540 pi cm per second. Nah, berapa kecepatan sudut roda B? Dari persamaan V sama dengan omega kali R, maka omeganya sama dengan V per R untuk roda A. Jadi sama dengan VA dibagi dengan RA. VA-nya 540 pi cm per second. Kemudian RA-nya 60 cm ya. Jadi ketemunya 9 pi radian per detik. Itu adalah kecepatan sudut roda A. Roda B, maaf. Nah, kemudian frekuensi putar roda B itu frekuensi sama dengan seperti atau V per 2πR atau omega per 2pi. Jadi kalau dinyatakan frekuensi sama dengan omega per 2pi, omeganya kan sama, ini omega A dengan omega B ya. Ini omega B maksudnya ini ya roda B. Jadi sama dengan 9 pi radian per detik dibagi dengan 2 pi. Jadi ketemunya 4,5 hertz. Oke, saya kira itu jawaban soal nomor 3 ya. Ini tolong dikoreksi, ini mestinya B ya. Oke, soal nomor 4 ada 3 roda sekarang A, B, dan C tersusun seperti pada gambar ini. Jadi roda ini A dengan B ini sepusat, kemudian A dengan C ini bersinggungan gitu. Nah, ingat kalau ini sepusat, maka yang sama adalah kecepatan sudutnya. AB sepusat berarti omega sama dengan omega B. Kemudian antara A dengan C ini bersinggungan, maka yang sama adalah kecepatan linearnya. Nah, ini masing-masing diketahui jari-jarinya ya. Roda A, roda B, roda C. Kemudian kalau silinder roda C-nya berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per detik. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama kecepatan sudut roda A, kemudian kecepatan linear roda B, dan yang ketiga frekuensi putar roda B. Jadi ini R-nya diketahui masing-masing, RA 20, RB 40, RC 60 cm semua, omega C-nya 10 radian per second. Sekarang kita lihat masing-masing roda. Roda A dulu, berarti kecepatan sudut roda A sama dengan V omega kali R. Jadi omeganya 10 radian per detik, R-nya 60 cm, ketemunya 600. Roda A dengan C, ini dari gambar nih, itu kan bersinggungan, berarti yang sama adalah kecepatan linearnya. Nah, sehingga omega A sama dengan VA per RA, 600 cm per second dibagi dengan 20 cm. Jadi ketemunya 30
radian per detik. Itu kecepatan sudut roda A. Nah, kecepatan linier roda B, kita lihat roda A dengan B ini sepusat, maka yang sama adalah omeganya, kecepatan sudutnya dari sini tadi. Itu ketemunya sama dengan 30 radian per detik. Nah, sehingga untuk roda B, VB sama dengan omega B kali RB. Omega B-nya 30 radian per detik, kemudian RB-nya 40 cm, ketemunya 1200 cm per second. Nah, frekuensi putar roda B-nya, frekuensi sama dengan seperti atau V per 2PR atau omega per 2pi. Jadi kalau persamaan yang terakhir, berarti omega sama dengan omega per 2pi sama dengan frekuensinya. Jadi kalau frekuensi B, omega B dibagi dengan 2P, omega B-nya sudah dihitung 30 radian per detik dari sini, dibagi dengan 2Pi, ketemunya 15 per pi hertz, ya, satuan untuk frekuensi. Ini pi-nya masih dinyatakan dalam pi, silahkan saja, atau didesimalkan boleh, ya, terserah. Kemudian yang nomor 5 terakhir, sebuah titik mengalami lintasan lingkaran dengan persamaan sudut sebagai fungsi waktu memenuhi persamaan theta sama dengan 0,1 T pangkat 3 plus 0,2 T kuadrat. Nah, sudut yang ditempuh theta dalam radian per detik. Sedangkan waktu dalam detik, jika pada saat T sama dengan 2 detik, percepatan total yang dialami oleh titik ini sebesar 8/29 meter per second kuadrat, hitung jari-jari lintasan yang dilalui. Nah, ini kita ingatkan rumus-rumus yang berlaku. A tangensial itu sama dengan diferensial terhadap waktu dari kecepatan linier. Itu sama dengan R kali A. A radial sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R, ya. Ini nanti akan kita gunakan. Nah, untuk menghitung kecepatan sudut, caranya dari persamaan sudut yang ditempuh diferensialkan terhadap waktu. Jadi kalau theta sama dengan 0,1 T pangkat 3 plus 0,2 T kuadrat, maka omeganya sama dengan d theta per dt. Turunan dari sini menjadi 0,3 T kuadrat plus 0,4 T. Nah, kalau kita masukkan nilai omega pada saat T sama dengan 2, karena diketahui T-nya pada saat 2 detik nih, maka akan diperoleh 0,3 kali 2 kuadrat plus 0,4 kali 2, maka akan diperoleh 2 radian per detik. Nah, percepatan sudut turunkan lagi dari kecepatan sudut omega. Jadi omega ini sudah ketemu, turunkan lagi alfa sama dengan d omega per dt, turunan dari 0,3 T kuadrat plus 0,4 T menjadi 0,6 T plus 0,4. Dimasukkan nilai T sama dengan 2, akan diperoleh alfa sama dengan 0,6 kali 2 ditambah 0,4, ketemunya 1,6 radian per detik kuadrat. Nah, percepatan total itu diketahui sebesar 8/29. Percepatan total itu apa? Yaitu jumlah vektor antara percepatan radial dengan percepatan tangensial. Ini akarnya panjang, ya. Itu A total. Nah, sehingga dari sini kita bisa masukkan A totalnya tahu 8,29. Ya, ini kalau dikuadratkan, ini akarnya hilang, ya. Ini menjadi A radial kuadrat plus A tangensial kuadrat. A radial itu kan sama dengan omega kuadrat kali R. Kalau dikuadratkan, omega pangkat 4 kali R kuadrat. A tangensial itu sama dengan alfa kali R. Dari sini tadi, tangensial, ya. Jadi kalau ini dikuadratkan menjadi alfa kuadrat R kuadrat. Iya. Nah, jadi kalau ini kuadrat, ini akarnya hilang. Ini mestinya nggak ada nih. Setengahnya nggak ada. Nah, jadi kalau ini kita masukkan nilai-nilainya, omeganya 2 kali R kuadrat, alfanya 1,6, dari sini tadi, ya. Ketemu, masuk ke persamaan ini, maka ketemu nilai R jari-jari dari lintasan sama dengan 10 meter. Nah, baik, itu adalah gerak melingkar sembarang, ya, karena gerak melingkar bukan termasuk GMB atau GMBB, tapi gerak melingkar yang memenuhi persamaan tertentu sebagai fungsi T. Baik, saya kira itu bahasan kita dari soal terkait dengan gerak melingkar. Mudah-mudahan dengan 5 contoh ini bisa dipahami dengan baik, sehingga bisa mengerjakan variasi soal yang lain yang terkait dengan gerak melingkar. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.